Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua, sebentar lagi kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, saya akan membawakan beberapa pengumuman yang penting buat teman-teman semua. Nah, di TAC ada beberapa call teman-teman. Sepanjang ini sudah ada 5 call di TAC. Buat teman-teman yang mau bergabung ke call, bisa menghubungi atau bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang mau persembahan dan perpuluhan, bisa melihat di gambar berikut ini. Oke, itu aja teman-teman, pengumuman dari saya. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Selamat beribadah semuanya. Happy Sunday. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua,
jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom TAC, akhirnya kita ketemu lagi di ibadah hari ini. Aku harap teman-teman tetap semangat untuk jalani hari-hari. Walaupun teman-teman ada yang ngalami hal yang baik ataupun hal yang buruk, aku yakin Tuhan tetap kasih pertolongan dan kedamaian buat setiap kita. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan pujian dan penyembahan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tempat kami masing-masing Tuhan, tanpa kurang satu apapun Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang jaga hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami bisa duduk tenang Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta
tebusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, olehku basah darahmu. Oleh kuasamu kau menebus kami, kau yang layakkan kami.
ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu luar biasa Tuhan terjadi untuk setiap kami Tuhan. Sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar apapun yang dikatakan pembicara Tuhan, biar apapun yang keluar dari lidah bibir Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom buat teman-teman, anak-anak muda yang ada di Teens Academy Community. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Dieter Nicholas dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya buah roh kesabaran. Oke? Dan sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh bangun, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah sekalipun lewat ibadah online. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sekalipun kami ada di rumah, kami pasti bisa tetap mengalami kuasa firman-Mu ya Bapa. Mau berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, biar kiranya Tuhan berikan pengurapan-Mu kepada setiap kami supaya kami boleh diberikan pengertian firman Tuhan dan biar firman Tuhan boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami dan membuat setiap kami muncul sebagai pemenang dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang buah roh, ya, buah roh kesabaran. Kita langsung buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 sebagai dasar dari apa yang mau Kak Dieter sampaikan pada hari ini. Alkitab katakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Nah, teman-teman semua anak-anak muda yang ada di Teens Academy Community, hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang membuat hidup kita itu selalu berlari-larian dengan waktu. Kita hidup berkejar-kejaran dengan waktu. Bahkan seringkali kita merasa bahwa waktu yang kita miliki nggak cukup. Kenapa? Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang dikejar-kejar dengan yang namanya kesibukan. Oleh sebab itu, karena kita saling berlari cepat, saling berkejaran dengan waktu, maka keadaan inilah yang seringkali membuat orang kehilangan kesabaran. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya harus ditandai dengan yang namanya kesabaran. Karena ini adalah unsur penting untuk membangun kepribadian yang dewasa dan kualitas Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesabaran? Ada dua pengertian kesabaran yang hari ini Kak Dieter ingin bagikan buat setiap kita. Yang pertama adalah kesabaran itu adalah dapat menahan diri dari amarah, dari perasaan dendam atau fitnahan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri kalau kita lagi dijahatin orang, lagi difitnah orang, itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Nah, pengertian yang kedua dari kesabaran itu adalah tekun dalam menanggung kesesakan, tekanan, dan penderitaan. Jadi ada dua unsur di dalam kesabaran. Yang pertama adalah ya menahan diri, dapat menguasai diri, dapat mengontrol diri. Dan yang kedua, kita tekun dalam menjalani, menanggung kesesakan. Nah, teman-teman semua, Kak Dieter mau kasih tahu bahwa Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita betapa dia kuat dalam menahan diri. Betapa dia kuat menanggung salib yang dipikul untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus bukan hanya sekedar mengkhotbahkan tentang kesabaran, tapi Yesus pun memberi contoh bagaimana dia bisa menguasai diri dan menanggung, tekun dalam menanggung setiap penderitaan waktu dia pikul salib. Makanya buat teman-teman, kalau teman-teman pernah nonton film The Passion of the Christ,
Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus difitnah oleh orang-orang Farisi. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Pilatus ya yang tidak menemukan kesalahan Yesus kemudian mencuci tangan sehingga Yesus dijatuhkan hukuman salib. Dan hari itu kita melihat di film itu bahwa Yesus disiksa sedemikian rupa sampai tidak kelihatan bentuk tubuhnya karena hancur. Setelah disiksa, dia pikul salib menuju Golgota, dia ditelanjangi, dia dimahkotai duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kemudian dia digantung di kayu salib. Dan waktu dia digantung di kayu salib, ada begitu banyak orang kemudian mengolok-ngolok Yesus dan berkata, kalau memang benar engkau Allah, turunlah, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Nah, teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa bayangin nggak kalau dalam keadaan yang seperti itu, kemudian Yesus tidak dapat menahan dirinya. Kemudian Yesus tidak dapat bertekun dalam menanggung penderitaan yang hari itu sedang dia alami. Waktu dia digantung di kayu salib, kalau Yesus nggak sabar, kemudian Yesus berkata, kayaknya nih orang kurang ajar lama-lama nih ya. Dari tadi nih ya, ngeledek-ngeledek gua nih ya. Nah, kemudian Yesus turun dari salib. Kemudian dia menghajar orang-orang tersebut. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sebagai orang percaya, kita nggak jadi diselamatkan. Betul nggak sih? Ya. Tetapi yang luar biasa, waktu dia tergantung di kayu salib, apapun yang dia alami hari itu juga, dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Nah, kualitas inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Kualitas inilah seharusnya dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di GBI Gajah Mada. Kualitas kesabaran inilah yang menjadikan hidup kita berbeda dengan kualitas hidup orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, banyak orang berkata begini, Koditer, itu kan Yesus. Ya kan? Dia kan Allah. Ya kalau dia Allah, ya pantas saja dia bisa sabar. Sedangkan saya ini masih muda, masih hidup dalam daging, masih nginjek tanah. Pertanyaannya buat kita semua hari ini, bisa nggak kita punya kualitas kesabaran seperti Kristus? Jawabannya adalah tentu saja setiap kita, kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, kita pasti bisa memiliki kualitas kesabaran seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman bagaimana caranya supaya buah roh kesabaran ini bisa muncul dari dalam diri kita. Ya, ada beberapa hal. Ya, yang pertama yang harus kita mengerti, buah roh ini bisa muncul dari dalam kehidupan kita karena yang pertama adalah Tuhan memberikan kepada kita benih ilahi. Nah, ini poin penting yang teman-teman perlu mengerti. Nah, Alkitab katakan begini dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ya, 1 Petrus ayat yang ke-23, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, dari benih yang kekal, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi teman-teman, ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita bertobat, kita dibaptis, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan pada saat itu juga kita menerima benih yang kekal. Ya, nah benih yang kekal inilah yang membuat setiap kita bisa memiliki kualitas Kristus tadi. Karena benih ilahi ini, benih yang kekal ini Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Benih inilah yang membuat setiap kita bisa menghasilkan buah-buah kesabaran. Ya, buah roh yang namanya kesabaran. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia.
Apa sih artinya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia? Artinya bukan kita diciptakan wajah kita jadi kayak Tuhan, bukan ya. Serupa dan segambar artinya begini, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan kualitas Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia hembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dan saat itu juga manusia pada waktu Tuhan ciptakan memiliki kualitas, memiliki karakter Kristus. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengampuni. Waktu Tuhan menciptakan manusia dengan kualitasnya, maka manusia pun bisa mengampuni. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabarnya. Waktu Tuhan menciptakan manusia dengan kualitas ditaruh dalam kehidupan kita, maka setiap kita seharusnya bisa juga memiliki kualitas kesabaran. Nah, masalahnya begini, masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan kualitas Kristus, manusia kehilangan karakter Kristus. Itulah yang seringkali membuat manusia jadi tidak bisa mengampuni. Itulah yang seringkali membuat manusia hidup dalam keberdosaannya. Itulah yang membuat manusia kehilangan kualitas Kristus. Yaitu apa? Kesabaran itu. Ya kan? Makanya ketika kita bertobat, ketika kita dibaptis, ketika kita lahir baru, ketika kita lahir secara rohani, maka Tuhan mengembalikan kemuliaan yang telah hilang itu dalam kehidupan kita. Dia berikan benih ilahi dalam kehidupan setiap kita. Dalam arti begini, Tuhan berikan kemampuannya kembali kepada kita supaya teman-teman semua yang ada di Teens Academy Community bisa mampu kembali untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan cara apa? Mengeluarkan kualitas dan karakter Kristus. Salah satunya adalah menjadi orang-orang yang sabar, teman-teman. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan kita itu ada benih yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita itu ada benih yang kekal. Makanya kalau kita hidup dengan benih ilahi di dalam kita, kalau kita hidup menyadari bahwa ada benih yang kekal dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, apa sih benih ilahi itu? Nah, ya, teman-teman tahu benih ya? Benih jeruk itu apa? Benih jeruk itu adalah biji jeruk. Ya, jadi biji jeruk. Teman-teman pernah makan jeruk semua? Ya, pernah ya. Kalau kita makan jeruk, apa yang kita lakukan? Kita buka kulitnya, kita ambil dagingnya, kita ambil biji yang ada di dalamnya, kita makan bijinya, kita buang dagingnya. Gitu ya. Enggak dong ya. Kita buka kulitnya, kita ambil dagingnya, kita buang bijinya kan. Itu yang sering kali kita lakukan, betul gak sih? Nah pertanyaannya begini, kenapa biji jeruknya kita buang? Karena kita nggak pernah mengerti arti dari benih. Kita nggak pernah mengerti arti dari biji jeruk. Nah teman-teman, Kak Dieter mau kasih tahu kepada kita bahwa begini, di dalam biji jeruk, itu ada pohon jeruk nggak? Ada. Ya kan? Di dalam biji jeruk, ada batang jeruk nggak? Ada akar jeruk nggak? Ada daun jeruk nggak? Ada nggak? Dalam satu biji jeruk, ada buah jeruk nggak? Berapa banyak buah jeruk dalam biji jeruk ini? Satu pohon, teman-teman. Artinya apa? Artinya begini, di dalam biji jeruk ini, kalau biji jeruk ini jatuh ke dalam tanah dan kemudian dia bertumbuh,
maka di dalam biji jeruk ini, di dalamnya ada batang jeruk, ada daun jeruk, ada buah jeruk. Artinya begini, di dalam biji jeruk ini ada gambaran yang utuh, ada gambaran yang komplit tentang buah jeruk. Itu yang namanya benih jeruk. Nah, waktu kita bertobat, waktu kita percaya kepada Kristus, apa yang terjadi teman-teman? Alkitab katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Tuhan memberikan benih ilahi kepada kita. Apa artinya benih ilahi? Benih ilahi itu adalah benihnya Allah. Nah, kalau Tuhan memberikan benihnya kepada kita, berarti di dalam benih ilahi itu ada gambaran yang utuh tentang Tuhan kan? Betul gak sih? Nah, benih itu sudah diberikan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau benih itu ada dalam kehidupan setiap kita, berarti begini, seharusnya yang muncul dari dalam kehidupan kita, itu apa? Kualitas dan karakter Kristus, teman-teman. Makanya kalau kita bertobat, kita percaya Yesus, kita mengerti ada benih ilahi dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang keluar bukan karakter Kristus, yang keluar kemarahan, yang keluar ketidaksabaran, yang keluar tidak ada damai sejahtera, jangan-jangan yang di dalam kita belum ada benih ilahi. Jangan-jangan kita belum bertobat sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang dilahirkan secara rohani, maka begini, benih ilahi ini diinstal dalam kehidupan setiap kita. Sehingga begini, memampukan kehidupan setiap kita untuk mengeluarkan buah roh. Kasih keluar, sukacita keluar, damai sejahtera keluar, termasuk kesabaran bisa muncul dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begini, benihnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, makanya Kak Dieter mau nanya sama kita di tempat ini ya, tolong jawab dalam hati. Lebih gampang mana teman-teman? Membenci atau mengasihi? Hah? Kalau kalian jawab membenci lebih gampang, Kak Dieter mau kasih tahu begini. Kalau Kak Dieter nanya sama orang di luar sana, woi bro, lebih gampang mana? Membenci atau mengasihi? Kalau mereka jawab membenci lebih gampang, Kak Dieter maklumi. Kenapa? Nggak punya Tuhan. Ya kan? Makanya membenci lebih gampang. Ya kan? Kalau Kak Dieter nanya nih sama anak-anak muda yang ada di Teens Academy, community, lebih gampang mana? Membenci atau mengasihi? Kalau kalian juga menjawab membenci lebih gampang, agak mengenaskan. Ya, pertanyaannya, benih ilahi itu ada di mana? Di dalam diri kita. Kalau benihnya ada di dalam diri kita, maka yang keluar dari dalam kehidupan kita harusnya bukan membenci, harusnya mengasihi jauh lebih gampang. Ya. Makanya hari ini kita belajar teman-teman. Kita harus menyadari bahwa ada benih yang luar biasa dari dalam kehidupan kita. Lebih gampang mana? Bersyukur atau bersungut-sungut? Ya. Kak Dieter percaya jawabannya pasti lebih keren. Bersyukur lebih gampang. Betul gak sih? Kenapa bersyukur lebih gampang? Karena benih Tuhannya itu udah ada dalam diri kita. Iya kan? Lebih gampang mana? Marah atau sabar? Kalau benih ilahinya ada dalam kehidupan kita, Kak Dieter percaya, ya kan? Kesabaran lebih gampang daripada marah, ya. Dan pada akhirnya teman-teman, kalau kita sadar ada benih ilahi dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengeluarkan semua buah roh yang Tuhan sukai. Salah satunya adalah teman-teman semua jadi orang-orang yang gak gampang marah, gak gampang tersulut emosi, tapi kita jadi orang-orang yang sabar teman-teman. Ya.
Nah, yang kedua, ya, yang kita mau pelajari, bagaimana cara supaya buah roh kesabaran ini bisa muncul dari dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, Kak Dieter mau nanya, pernah nggak kita berdoa minta kesabaran? Pernah nggak? Ya kan? Waktu kita berdoa minta kesabaran, apakah Tuhan akan langsung memberikan kesabaran kepada kita? Enggak kan? Tuhan nggak memberikan kesabaran kepada kita. Yang Tuhan beri adalah Tuhan akan kirim orang-orang yang menyebalkan untuk hadir dalam kehidupan setiap kita. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan jadikan aku sabar Tuhan. Tuhan tidak mengubah kita, ya kan? Tapi Tuhan kirimkan orang-orang untuk membentuk kehidupan kita. Kenapa? Karena begitulah cara kerjanya Tuhan. Ya. Karena begini, karena benih ilahinya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tinggal hari ini bagaimana Tuhan mengeluarkan itu dari dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengeluarkan kualitas kesabaran dari dalam kita? Bagaimana caranya? Ditumpang tangan? Gak bisa teman-teman. Kesabaran itu gak bisa dengan ditumpang tangan. Kesabaran itu gak bisa dengan didoakan. Kak Dieter bukannya gak percaya kuasa penumpangan tangan ya. Kak Dieter bukannya gak percaya kuasa doa ya. Kak Dieter percaya banget ada kuasa dalam penumpangan tangan. Kak Dieter percaya banget ada kuasa di dalam doa. Tetapi untuk mengeluarkan, untuk membentuk kualitas kesabaran yang ada di dalam kita bisa keluar, caranya bukan seperti itu. Tetapi dengan cara tekanan, Tuhan mengizinkan masalah, bahkan orang-orang menyebalkan itu hadir dalam kehidupan kita. Begitulah cara Tuhan mengeluarkan kualitas kesabaran dari dalam kehidupan kita. Makanya yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki buah roh kesabaran? Yang kedua adalah tekanan dan masalah. Itulah caranya Tuhan membentuk kehidupan kita supaya kita bisa sabar. Ya. Jadi kesabaran muncul dalam hidup kita bukan karena berdoa. Ya, kesabaran muncul dalam diri kita karena kita bersedia diproses sama Tuhan. Kita bersedia dibentuk sama Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa aja itu orang tua kita. Tuhan sedang pakai orang tua kita untuk membentuk kita jadi orang yang sabar. Tuhan bisa pakai mentor rohani kita untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk mengeluarkan buah kesabaran dari dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan akan pakai yang seperti itu untuk membentuk kehidupan kita. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini teman-teman, maka kita nggak akan pernah underestimate siapapun yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mereka yang menyebalkan, mereka hadir dalam kehidupan kita, bukannya tanpa diundang, mereka hadir dalam kehidupan kita karena Tuhan punya kepentingan untuk mengeluarkan kesabaran dari dalam kita keluar. Ya, ya contohnya teman-teman pernah ya, lagi bawa kendaraan, lagi bawa mobil, berhenti di lampu merah. Ya, Kak Dieter sering tuh ya, ngalami yang seperti itu. Dari rumah, mau pergi ke kantor, antrian lampu merah udah panjang teman-teman. Ya, begitu merah, kuning, hijau. Waktu hijau, kan kita maunya buru-buru, betul gak sih? Kita buru-buru, cuman masalahnya begini, masalahnya kendaraan yang ada di depan kita, mobil yang ada di depan kita, jalannya pelan banget. Padahal begini, di depannya itu jalannya udah kosong, tapi dia jalannya pelan banget. Ya kan? Waktu dia jalan pelan, wah, ya kan? Apa yang terjadi? Lampu hijau, lampu kuning. Iya kan, biasa kan begitu kan, kalau lampu kuning itu bukan hati-hati, lampu kuning itu kan biasanya gaspol. Ya kan, kenapa? Karena itu kita hidup di zaman yang kejar-kejaran dengan waktu, makanya seringkali membuat kita nggak sabar. Nah
Karena mobil yang ada di depan kita jalannya pelan banget, maka apa yang kita lakukan biasanya kalau kita udah mulai kehilangan kesabaran, kita langsung pencet klakson. Tin, 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 tin. Ya kan, kita berharap dia gaspol supaya kita juga bisa lewat lampu hijau dengan cepat, tapi dia masih jalan pelan. Waktu dia jalan pelan, lampu kuning ya nyala, lampu merah, dan rasanya kita kesel banget ya kan. Kita klaksonin terus, betul gak sih? Nah, Kanditer mau nanya, ya kira-kira ya kan, ya orang yang ada di depan kita yang mengendarai mobil dengan lambat dan lelet itu, kira-kira hari itu dia bisa ada di depan kita, itu ada dengan sendirinya atau kira-kira memang Tuhan pertemukan mobil kita dengan mobil dia? Itu bukan tanpa kebetulan, teman-teman. Situasi dan kondisi di sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk begini, mengeluarkan semua buah roh, termasuk yang namanya kesabaran. Makanya kalau kita mengerti bagaimana Tuhan mengeluarkan buah roh ini, wah, kita akan jadi orang-orang yang punya respon yang positif, teman-teman. Ya, oleh sebab itu hari ini cintailah proses Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat katakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kasih itu sabar. Ayat yang ketujuh, 1 Korintus 13, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, maka kita akan mencintai yang namanya proses Tuhan. Ya, makanya teman-teman suka nonton film seri nggak? Atau film drama Korea? Ya kan? Biasanya film seri atau film drama Korea ini kan filmnya panjang ya. Seri-serinya itu panjang banget, bisa 60 episode, bisa 90 episode, panjang banget. Tapi pertanyaannya, kalau kita kesenangannya adalah nonton film seri, kita suka film drama Korea, kita tonton nggak film itu dengan sabar dari satu episode ke episode yang lain sampai tamat, sampai kelar. Kita lakukan itu nggak? Kita lakukan itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mencintai film seri, kita mencintai drama Korea, teman-teman. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang merangkai kisah kehidupan kita dan kita tahu bahwa ujungnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita pasti sempurna, maka begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya akan mendatangkan kebaikan, kita mengerti bahwa semuanya itu akan selalu membawa kita kepada masa depan yang cerah, maka kita akan mencintai setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang gak mau diproses, sehingga apa yang terjadi, ya, kesabaran itu gak pernah muncul dari dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi bukan masa depan yang cerah, melainkan kehancuran, teman-teman. Berapa banyak orang hanya karena nggak sabar, mulutnya bisa membawa dirinya ke penjara. Berapa banyak orang yang nggak sabar, ya, sehingga begini tindakannya kemudian menghancurkan masa depannya. Berapa banyak orang yang gak sabar, dia kemudian meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya, dan apa yang terjadi itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang melakukan seperti itu. Makanya hari ini kita mengerti, kita belajar. Yang pertama, buah roh bisa muncul karena Tuhan telah memberikan benih ilahi dalam hidup kita. Sadarilah bahwa di dalam kita ini ada benih yang luar biasa. Kalau kita tahu ada benih yang luar biasa, maka kita akan bisa merespon segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, cara Tuhan mengeluarkan kesabaran itu dengan cara Tuhan proses kehidupan kita. Sehingga benih yang ada dalam kehidupan kita berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Amin. Oleh sebab itu hari ini, ya, cintailah proses Tuhan, teman-teman.
Jangan sampai kita hancur, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita jadi orang-orang yang kehilangan masa depan. Hanya karena kita nggak jadi orang-orang yang sabar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa dalam kehidupan kami harus menghasilkan buah yang sejati. Buah roh Tuhan. Terutama yang hari ini kami pelajari. Kami harus jadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang punya respon yang baik. Bisa menguasai diri kami. Bisa menanggung dengan tekun penderitaan yang hadir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu cara kerja Tuhan untuk mengeluarkan itu semua ya Bapa. Matraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh mendapatkan pewahyuan yang daripada Tuhan. Kami mengerti kenapa kami harus seperti itu. Terima kasih ya Bapa. Matraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tune in, gabung di ibadah kita hari ini. Saya percaya ibadah tadi memberkati teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa buat tetap terhubung sama kami. Buat teman-teman yang mau tetap connect sama kami, bisa ke IG, habis itu search gmcc.tac dan juga search di YouTube TAC GMCC. Nantikan konten-konten kami berikutnya ya. Happy Sunday, Tuhan memberkati.